Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Minggu 8 Agustus 2021 berjudul Jangan Membenci Orang Berdosa. Tuhan Yesus benci dengan dosa. Alkitab berkata, Ia datang ke dalam dunia untuk menghapus dosa. Tetapi Ia tidak membenci orang berdosa. Justru Ia datang untuk mencari dan memanggil orang berdosa. Hal itu Yesus sendiri yang mengatakan. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Perhatikan kalimat ini, saudara. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Perhatikan kalimat terakhir di mana tadi dikatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jelas sekali bukan? Hal senada dituliskan dalam Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi, orang berdosa dikatakan sebagai orang sakit. Dan untuk merekalah Yesus datang. Maka tidak heran kalau Yesus meminta Matius mengikut dia. Matius itu seorang pemungut cukai, yang mana waktu itu dipandang sebagai orang berdosa. Matius 9 ayat 9 menuliskan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Yesus juga tidak segan-segan bergaul dengan mereka, bahkan juga makan bersama-sama mereka. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Matius 9 ayat 10. Dari ayat-ayat ini jelas sekali bahwa Yesus tidak membenci orang berdosa. Inilah yang diajarkan Yesus. Dalam pemandangan Yesus, orang berdosa justru objek atau lahan pekerjaan untuk memperkenalkan siapa dirinya, supaya mereka boleh mengerti kebenaran dan bertobat, berbalik dari perbuatannya yang jahat. Sayangnya, banyak orang Kristen yang gagal melakukan hal ini. Kalau tidak boleh dikatakan tidak melakukannya. Buktinya gampang. Kalau ada jemaat, saudara, atau teman yang kedapatan berbuat dosa, berbuat salah, kecenderungan kebanyakan orang Kristen tidak peduli kepada mereka. Yang lebih parah, mereka malah menjauhi dan menolak bergaul dengan mereka. Bahkan cenderung menyudutkan, ikut menyalahkan, bahkan ada juga yang menghakimi. Padahal
belum tentu mereka itu mengetahui duduk persoalannya. Sebenarnya sikap-sikap seperti ini bisa dikatakan membenci secara pasif. Ada juga yang terus terang berkata, aku benci atau aku muak dengan orang seperti itu. Nah, itu yang terang-terangan, saudara. Apalagi biasanya orang yang berbuat salah itu cenderung menutup diri atau menarik diri. Kalau nggak percaya, coba saudara periksa kehidupan di sekitar saudara. Ketika ada yang ketahuan melakukan penipuan atau tertangkap kasus narkoba, ketika seorang kedapatan selingkuh, melakukan kejahatan lainnya, apa yang dilakukan kebanyakan orang? Ingat saudara, bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang mau jatuh. Kalau sampai seseorang jatuh, pasti ada sebabnya. Selain itu, yang namanya jatuh itu bisa dialami siapapun, termasuk saudara sendiri. Coba sekarang bayangkan, kalau saudara jatuh, apa yang saudara mau? Apakah saudara mau orang lain yang tidak tahu persoalan saudara menjauhi saudara, memusuhi, atau membenci? Tentu tidak, bukan? Sebaliknya, saudara tentu butuh untuk dikuatkan, disadarkan, dan dinasehati, bukan? Iya, firman Tuhan pun mengatakan demikian. Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jadi mari saudaraku, kita teladani Yesus, Guru Agung kita. Kalau Yesus tidak membenci Matius, sang pemungut cukai, sebaliknya berkata, ikutlah aku, sehingga akhirnya Matius boleh sadar, bertobat, dan mengikut dia. Saudara juga jangan membenci orang yang berbuat dosa atau berbuat kesalahan. Sebaliknya, dekati, nasihatilah dengan firman-Nya. Ya, percayalah kalau saudara lakukan dengan tulus, dengan hati yang penuh belas kasihan, orang itu pasti berubah dan bertobat. Karena Tuhan pasti turut bekerja di sana. Amin. Tuhan Yesus memberkati.